Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Seneng ya, yang semalam habis diapelin ya malam mingguan. Aduh, mudah-mudahan ya di hari Senin besok kerjanya tambah semangat lagi. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah, wow, temanya ternyata beginilah pendapat dia keluarganya tentang dirimu yang belum pernah kamu tahu. Nah, ya, jadi ini gue bocorin ya. Bagaimana pendapat dia dan keluarganya tentang dirimu saat ini. Nah, ya, jadi di video kali ini kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya, ini pembacaan sifatnya timeless ya, jadi bisa dibuka kapanpun dan ini tidak terikat gender ya, baik cowok maupun cewek sama aja ya. Jadi tinggal dibolak-balik aja energinya. Oke, jadi bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja ya, silahkan join. Ya, caranya tinggal klik aja link kontak WA-nya ada di bawah deskripsi video ini. Oke. Jadi nggak usah lama-lama guys, langsung saja ya. Kita akan mulai ke pembacaannya. Oke. Kita lihat ya bagaimana pendapat dia dan keluarganya tentang kamu. Aduh ya. Kita cek dulu. Bagaimana pendapat dia dan keluarganya tentang kamu? Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu? Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Kita lihat terlebih dahulu. Aduh ya, di sini ada kartu Nine of Pentacle ya. Aku ngerasa ya beberapa di antara kamu saat ini lagi senyum-senyum ya, lagi seneng-seneng karena ya diri kamu baru aja mengenal seseorang yang membuat dirimu merasa nyaman ya. Emang sih jika dilihat dari energinya ya perkenalan kamu tuh baru seumur jagung ya. Tapi nggak tahu kenapa makin kesini diri kamu makin terkiwir-kiwir sama dia ya. Sehari saja tanpa ada kabar dari dia, aduh ya, kepala ini langsung keliengan ya, tensi terasa naik ya. Apalagi tiba-tiba dia ghostingin kamu, bukan lagi gitu ya. Dan saat ini emang yang aku lihat gitu ya, orang yang lagi deket sama kamu diam-diam ya, ternyata orang ini kagum sama kamu gitu. Dia ada niatan untuk lebih serius terhadap dirimu. Bahkan ya gue bocorin gitu ya. Yang lebih parahnya di antara mereka ini ya sudah menceritakan kamu kepada ya kedua orang tuanya ataupun pihak keluarganya ya. Dia ingin validasi bahwa saat ini dia ada hubungan spesial dengan kamu gitu. Ya emang sih perkenalannya baru seumur jagung gitu ya. Tapi keluarga dia sangat menyambut penuh ya kehadiran kamu untuk dijadikan sebagai pendampingnya. Nah ya itu berarti tanda awal yang bagus. Tinggal kamu aja gitu ya, mau nggak nerusin sama dia. Karena jika dilihat dari energinya, nih orang tuh nggak neko-neko gitu ya, nih orang juga apa adanya. Emang ya, cara dia mencintai kamu yang sederhana, justru malah itu membuat diri kamu tuh merasa nyaman. Kenapa? Ya udah nggak terlalu banyak nguluk-nguluk, nggak terlalu banyak janji. Tapi dia bisa membuktikan secara nyata gitu ya, bagaimana cara dia memperlakukan kamu walaupun hanya sebatas komunikasi gitu ya. Tapi di sini aku melihat ya bahwa kedepannya ya yang membuat diri kamu nanti pusing tujuh keliling karena orang ini tidak bisa memberikan banyak waktu seperti apa yang kamu inginkan. Kenapa? Ya karena di antara dia ini termasuk orang yang sibuk. Dia termasuk orang yang pekerja keras. Kenapa sih bekerja keras? Ya iyalah gitu ya. Dia mencintai kamu tuh untuk serius gitu. Dia nggak mau hanya mau kondo doang gitu ya. Jadi dia pengen membuktikan kepada kamu ya bahwa gitu ya dia benar-benar ada niatan sayang ya, tulus serius sama kamu gitu ya. Dia tunjukkan lewat tindakan nyata gitu ya. Dia bekerja keras ya, mengumpulkan pundi-pundi materi untuk memiliki kamu seutuhnya. Nah ya makanya di sini kamu harus ngerti-ngerti dia gitu ya. Jangan baperan. Kenapa? Ya karena ini orang positif banget gitu ya. Dia bekerja demi kamu, demi masa depan kebahagiaan kamu ke depannya. Karena dia udah ada tekad nih ya,
untuk seriusin kamu. Nah ya, makanya kamu jangan main-main sama dia. Jangan sering gitu ya, baperan. Nah ya, nanti apa? Justru malah membuat orang ini tuh merasa nggak nyaman sama kamu. Karena sebenarnya ya, ini orang tuh nggak neko-neko. Karena yang dia inginkan cuma satu ya. Dia nggak minta ya kamu menjadi apa yang dia inginkan, tetapi cukup mengerti keadaannya saja itu sudah lebih dari cukup gitu. Dan di sini yang saya lihat ya, dari sisi pandangan keluarganya ya, itu sangat mendukung penuh ya hubungan kalian, meskipun gitu ya orang tuanya itu bisa dibilang harus bisa lebih sedikit hati-hati dalam memilih pasangan. Tapi nggak tahu kenapa ketika pasangan kamu menceritakan kamu ke pihak keluarganya ya, itu langsung mendapatkan dukungan penuh. Nah artinya apa ya, diri kamu tuh mengandung ya, mengandung aura positif vibes. Nah ya, jadi dijaga tuh ya aura positifnya, jangan sampai aura positif jadi negatif, nanti butek ya. Oke, kita akan cek lagi di sini ya, kita lihat bagaimana pendapat dia keluarganya tentang kamu. Ya, bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Bagaimanakah pendapat dia tentang kamu saat ini? Wow, kita lihat tuh ya. Menarik ya. Aku melihat ya, di antara kamu tuh saat ini jujur sebenarnya ngerasa sedih. Kenapa gitu? Ya kamu seneng gitu ya karena ada pasangan, tapi di satu sisi pasangan kamu tuh nggak pernah memperhatikan kamu layaknya seperti hubungan pada orang-orang umumnya. Nah, itu yang membuat diri kamu tuh jadi sering banget merasa kesepian gitu ya. Bahkan yang lebih parah, beberapa di antara kamu tuh sampai pernah berpikir ingin berselingkuh. Kenapa? Ya, rasanya beda gitu. Kita ini pacaran, tapi auranya ya, aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kamu gitu. Makanya meskipun aku udah punya pacar, tapi rasanya kayak versi jomblo. Nah, tuh ya. Kenapa jomblo? Iyalah gitu ya. Gue ini bukan berarti jablay ya gitu. Tapi ya aku tuh hanya pingin gitu ya, sedikit saja kamu perhatikan ya layaknya hubungan orang-orang yang lain gitu. Enggak gitu, nih orang aneh gitu ya. Mentang-mentang ya kamu sudah jadi miliknya dia, diabaikanlah diri kamu. Dia terlalu prioritaskan gitu ya urusannya, dia terlalu memprioritaskan urusan pekerjaannya. Bahkan yang lebih parah gitu, nih orang tuh kayak terlalu asik sama dunia dia sendiri ya. Padahal di belakang dia nih gitu ya, di belakang dia ini ada kamu ya, yang selalu menanti kabar darinya. Tapi nih orang juga aneh gitu ya, seolah-olah dia tidak memikirkan hal itu. Yang penting dia puas, yang penting dia seneng, kerjaan beres, udah ya, udah gitu ya. Dia sering banget mengabaikan kamu. Tetapi justru malah dari situ ya, saya melihat kenapa orang ini sayang banget sama kamu. Bahkan sempat ya di antara kamu tuh pernah mencoba untuk memutuskan dia. Tapi apa yang terjadi? Bukannya putus gitu, nih orang tampak nempel terus kayak bayi yang minta ditetekin. Kenapa? Ya karena dia menilai bahwa diri kamu tuh pribadi yang sangat sabar gitu ya. Karena selama ini jujur gitu ya, dia sadar bahwa dia masih belum bisa menjadi pasangan yang sempurna untuk kamu. Tetapi diri kamu tuh selalu bersikap sabar ya, selalu bersikap legowo. Meskipun gitu ya, kamu nggak tahu ya, di belakang lo tuh gue selalu ya, apa ya, dalam artian tuh selalu tertekan banget gitu gara-gara tingkah kamu. Nah ya, tapi untungnya di mata dia kamu tuh orang yang sabar gitu ya, karena nggak semudah itu ya cari orang seperti kamu. Makanya nih orang gitu yang nggak mau kamu putuskan. Ya, meskipun kamu blokir dia, dia pakai nomor yang baru gitu. Meskipun kamu cuek ke dia, dia selalu rayu kamu agar kamu nggak cuek sama nih orang gitu ya. Jadi kamu tuh spesial banget, makanya dia terkiwir-kiwir sama kamu gitu ya. Intinya tuh ya dia nggak akan pernah bisa kamu lepaskan gitu. Meskipun dia sering banget mengabaikan kamu,
Tapi sejujurnya di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, orang ini tidak akan pernah rela dan ikhlas melepas kamu. Nah, ya. Kelihatan tuh akhirnya. Kita cek lagi di sini ya. Bocoran-bocoran apa lagi? Energi di malam ini. Kita cek dulu. Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Wow, menarik ya. Oke. Aku melihat ya, di antara kamu tuh saat ini sedang berdealing sama seseorang yang usianya di atas kamu ya. Dan tentunya ini sangat mengundang kontroversial gitu. Kenapa? Ya iyalah gitu, perbedaan kamu sama dia jomplangnya jauh banget gitu ya. Bahkan yang lebih parah, beberapa di antara dia ini sudah pernah mengalami kegagalan dalam suatu pernikahan. Nah, tuh ya. Jadi kalau kamu cewek artinya kamu berdealing dengan duda ya. Kalau kamu cowok ya artinya kamu berdealing dengan seorang janda gitu. Nggak mungkin kan kamu cowok berdealing sama duda homo dong. Nggak ya, bercanda ya. Jadi seperti itu, dan tentunya ini sangat mengundang kontroversial gitu. Banyak sekali ya orang-orang yang tidak mendukung ya terhadap hubungan kalian, termasuk pihak keluarganya gitu. Dia takut gitu ya keluarganya itu berbicara tentang kamu ya kalau diri kamu tuh hanya mau materi dia saja. Nah, makanya kenapa gitu ya, dari pihak keluarganya ini selalu menghalang-halangi hubungan kamu ya, meskipun kalian berdua sama-sama saling mencintai. Aduh, serem nggak tuh? Tetap ya, temanya masih tetap gitu. Terkadang tuh nggak jauh-jauh dari keluarga ya, penyebab kehancuran dari hubungan rumah tangga atau pacaran. Udah nggak jauh-jauh dari itu ya. Kalau nggak mertua ya keluarga, udah. Makanya di sini kalau bisa ya, kamu tuh cari yang mertua bener-bener baik ya, sayang sama kamu, nggak julid gitu ya, nggak kelihatannya baik di depan ya, di belakang ternyata jelek-jelekin kamu. Aduh ya, jangan sampai, nauzubillah ya. Terus, dan emang sih yang aku lihat tuh hubungan kalian sangat berat gitu ya. Padahal ya dia ini selalu berusaha meyakinkan kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja selagi kamu masih percaya dan yakin sama dia gitu ya. Justru malah di sini yang sering negative thinking, yang sering overthinking tuh kamu gitu. Kamu nggak yakin aja gitu ya melihat hubungan kamu ini bisa berjalan lancar. Kenapa? Ya karena kontroversial gitu, penuh pro dan kontra. Terutama ya hujatan-hujatan dari orang lain, hujatan dari keluarganya. Nah ya, artis bukan gitu ya, tapi kenyang hujatan. Aduh ya, jangan lagi. Cuman di sini dia selalu berusaha nge-support kamu gitu. Artinya apa? Udah deh yang gitu ya, udah deh bunda. Aduh ya, nggak usah dengerin omongan orang lain. Yakin dan percaya sama aku kalau hubungan ini akan berjalan baik selagi kamu masih sayang sama aku gitu. Padahal nih jika dilihat dari auranya gitu, kalian nih aduh ya, klop banget gitu, sefrekuensi ya. Kamu juga merasa nyaman sama perlakuannya karena orang ini dewasa banget gitu ya, layaknya kayak diri kamu tuh diemong dia banget. Tapi gitu yang bikin kamu ngerasa kesel tuh masih ada aja gitu ya orang yang ngejulitin hubungan kalian gitu, terutama yang pengen kamu jutek gitu ya, pengen kamu pitek gitu ya. Itu dari sisi keluarganya gitu, yang seolah-olah itu memandang kamu sebelah mata ya, dikiranya kehadiran kamu tuh hanya mau melorotin dia doang gitu. Hello gitu, sorry lah yo, gue juga bekerja gitu, gue juga punya penghasilan sendiri, ngapain gitu ya. Tapi berhubung gitu ya, dia sayang sama kamu, jadi dia selalu berusaha menguatkan mental kamu agar diri kamu tuh nggak mudah menyerah ketika banyak orang yang tidak mendukung kamu. Aduh ya, ngeri-ngeri sedap. Terus di sini juga aku tuh ngerasa ya, yang membuat kalian nih sebenarnya sering cekcok tuh karena ya itu tadi itu ya, karena kayak kamu tuh nggak siap mendapatkan tekanan mental dari keluarganya.
Dan kamu tuh kayak berusaha melampiaskan bentuk kekesalan kamu tuh ke dia gitu. Kenapa sih gitu ya? Padahal gue ini kerja gitu, tapi kenapa gitu mama lo ya, mbah lo, buyut lo, keponakan lo gitu ya, seolah-olah itu kayak memandang sinis diriku. Hello. Ya, kayak gitu guys. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, sabarin aja, semuanya itu akan ada hikmahnya ya. Jadi jangan pernah menyerah, tetap terus pertahankan hubungan ini, niscaya. Wow. Niscaya ya. Niscaya kamu akan bahagia sama dia. Yang penting lo harus bersabar gitu ya, menghadapi mental-mental baja ini gitu ya. Kita lihat lagi, kita cek ya, bagaimana pendapat dia dan keluarganya tentang kamu. Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu? Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu? Ya, bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu? Tuh ya. Oke. Kalau dilihat dari energinya, ya, aku tuh ngerasa makin kesini diri kamu tuh makin sering ya dibikin pusing, dibikin kelingan sama dia gitu. Karena di saat kamu mulai sayang, di saat kamu mulai serius sama dia, ternyata dia nggak bisa dipegang gitu. Padahal ya, diri kamu tuh sudah meninggalkan kesan yang positif di mata keluarganya gitu. Bahkan keluarga dia menilai kamu ya, bahwa diri kamu tuh sosok seseorang yang baik banget. Kamu tuh orangnya mandiri, kamu juga orangnya dewasa, dan kamulah gitu ya, satu-satunya orang yang bisa ngehandle dia gitu ya. Karena keluarganya itu udah angkat tangan nasehatin dia gitu. Karena ketika dia dinasehatin keluarganya, paling masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi gitu ya, jika kamu yang menasehati dia, aduh ya, masuk banget ke relung hatinya ya, ke dalam-dalemannya gitu ya, ke jero-jerohannya gitu ya. Dia dengerin, dia resapin. Makanya gitu, kenapa diri kamu tuh meninggalkan kesan yang sangat positif di mata keluarganya, meskipun anaknya blangsak. Gitu ya. Kenapa sih blangsak? Ya iyalah gitu, akhir-akhir ini dia tuh makin susah di ngertiin, makin susah dipahami gitu ya. Kamu nggak tahu sama alur jalan pikiran dia itu kayak gimana gitu, karena muter-muter nggak jelas gitu ya. Siapa yang salah, siapa juga yang disalahkan gitu ya. Makin kesini makin kesana gitu ya. Padahal dia selama ini nggak mau introspeksi diri, nggak mau meresapi ya, sudah sebaik apa dia selama ini sama kamu ya, dan apakah selama ini dia memikirkan ya, sudah sebanyak apa kebaikan kamu yang sudah kamu berikan untuk dia dan keluarganya. Tapi nah ya, tetap aja gue juga gemes gitu ya, pengen remes-remes tuh ya rambutnya. Kenapa? Ya menyebalkan banget gitu ya. Makin kesini tuh makin membuat diri kamu tuh makin kena tekanan mental batin gitu. Dan di sini emang ya, yang aku lihat tuh ya, terkadang dari pihak keluarganya juga sering gitu ya nanyain kabar dia ke kamu. Kenapa nggak ke anaknya langsung? Iyalah gitu, anaknya aja susah dihubungi gitu, jangankan keluarganya, kamu sendiri aja yang pacarnya ya merasa kesulitan gitu ya untuk berkomunikasi sama dia gitu. Karena ngomong sama nih orang tuh kayak ngomong sama orang penting gitu ya, susah banget gitu ya. Chatnya kapan, dibalesnya kapan. Ya, tapi ketika kamu menuntut keadilan dari dia, dia selalu ngeroweng gitu ya, selalu cerewet gitu. Katanya kamu nggak ngerti lah ya, katanya kamu nggak tahu situasinya lah. Aduh, bullshit ya, dasar kadal gitu ya. Tapi ya, dan apa ya tadi, sampai bingung sendiri ngelihat energinya ya, jadi ikut pusing gue ya. Karena jika dilihat dari energinya gitu, apapun yang terjadi ya, sejauh-jauhnya orang ini jauhin kamu, dia ini masih membutuhkan kamu. Nah ya, tapi dia belum sadar, makanya sampai detik ini dia masih sok-sokan sama kamu gitu ya. Sok-sok mungkin gitu ya, yang selama ini kejar-kejar dia adalah kamu. Sok-sok yang selama ini selalu memperhatikan dia adalah kamu. Makanya dia sepelekan kamu ya, memperlakukan kamu seenak jidat dia sendiri gitu.
gitu ya. Padahal lama-lama jika hal ini tetap dia lakukan, ya mungkin aja kamu bisa move on gitu ya, cabut aja gitu ya, cari seseorang yang jauh lebih layak untuk kamu cintai daripada si kadal ini gitu ya. Karena gini gitu ya, kamu meninggalkan kesan baik gitu ya di mata dia, tapi sebaliknya di keluarga kamu justru malah nih orang meninggalkan kesan toksik. Aduh ya. Bahkan banyak loh ya, dari circle-circle kamu, dari keluarga-keluarga kamu yang udah menasehatin kamu ya, kalau kamu tuh jangan dilanjut aja hubungan kamu aman di Dajjal gitu ya. Kenapa? Capek di mental gitu ya. Kamu tuh kelihatan banyak nggak bahagianya daripada senengnya. Nah, ya tujuan kita hidup ini kan cuma satu kali. Jadi ya udah cari kebahagiaan aja daripada kena tekanan mental batin gitu. Tapi namanya orang udah sayang gitu, ya udah kamu mencoba tutup telinga. Tapi saat ini mamam tuh ya baru ngerasa gitu ya betapa dajalnya dia ke kamu. Aduh ya. Kita cek lagi. Kita cek lagi ya, bagaimana pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini. Bagaimana pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Wow, the impress ya, menarik. Aduh, serem ya. Aku tuh ngelihat ya, beberapa dari dia ini emang orangnya sangat menggairahkan. Wow, Syahrini ya, sangat menggairahkan. Kenapa? Ya karena nggak tahu kenapa gitu ya, ketika dia deket sama kamu, nih orang tuh kayak gemes banget sama dirimu gitu ya. Diremas-remas lah kamu, dicium-cium lah kamu, dipeluk-peluk lah kamu. Bahkan, aduh ya, yang lebih ngeri-ngeri sedap gitu ya, di antara kamu tuh udah ada yang pernah dicicipin sama si dia gitu ya, si belangsak ini gitu. Nih orang tuh dia selalu kelihatannya baik ya sama kamu ya ketika dia ada maunya, tapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan ya udah berubah menjadi versi awalnya gitu ya. Dan di sini emang ya diri kamu tuh terlalu menggoda ya. Kamu tuh terlalu membawa kesan yang sangat menggoda gitu, meskipun kamu bukan artis gitu, tapi aura kamu selebriti. Wow. Menarik tuh ya. Jadi kayak yang nggak tahu kenapa kamu juga ngerasa bahwa diri kamu tuh B aja gitu ya. Biasa kok aku gitu. Bahkan masih banyak ya orang yang mungkin lebih seksi, lebih bohai, lebih semok gitu ya. Tapi tetap diri kamu tuh yang menjadi incaran dia gitu. Karena ya kamu tuh mengandung ya, aura kamu mengandung pelet alami sehingga membuat orang ini tuh sangat terkiwir-kiwir sama kamu gitu. Dan di sini yang aku lihat gitu, sebenarnya orang ini tuh nggak bisa jauh dari hidup kamu ya. Pengennya nempel terus gitu ya. Ketika keinginannya tidak dituruti, dia selalu marah-marah. Nah, itu yang terkadang bikin kamu ngerasa bete gitu. Masa hidup ya, diri aku ini hidup hanya kamu gunakan sebagai pelampiasan kamu saja gitu. Gue juga butuh disayang, gue juga butuh dibelai ya, gue juga butuh dikasih uang belanja gitu ya. Nggak cuma kamu nikmatin aja diriku. Aduh. Ya. Dan di sini emang sih ya, aku tuh ngerasa bahwa hubungan kamu tuh sebenarnya hubungan yang sangat terlarang. Aduh ya, terlarang gimana ya? Ya emang gitu ya, karena beberapa di antara kamu tuh sebenarnya sudah punya pasangan gitu, tetapi karena mungkin gitu ya, pasangan kamu tuh kurang greget. Makanya ya kamu cari yang buas gitu. Nggak taunya ternyata kejablasan. Nah ya, makanya di sini harus lebih hati-hati karena orang ini tuh dia tidak akan mau gitu ya bisa kamu lepaskan karena dia udah terlanjur sayang dan enak sama kamu. Nah ya jadi nagih. Dan ya emang sih gitu ya, beberapa di antara dia pun sebenarnya juga sudah ada yang punya pasangan gitu, tapi dia merasa nggak bahagia sama pasangannya gitu. Makanya dia cari gitu ya yang lebih bohai, yang lebih nyaman ya, yang bisa bikin dia merasa sayang. Akhirnya ketemu sama kamu gitu ya. Cuman lebih hati-hati aja ya, jangan keterusan, nanti kejablasan bahaya juga gitu ya. Kita cek lagi.
Bagaimana pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Bagaimana pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Bagaimanakah pendapat dia dan keluarganya tentang kamu saat ini? Oke, wow, kok diem-dieman? Kelihatan ya. Jadi aku tuh ngerasa kamu dan dia saat ini lagi diem-dieman gitu ya, lagi silent treatmentan, nggak tahu kenapa gitu ya. Karena kayaknya di sini tuh kamu tuh benar-benar berada di titik capek aja gitu ya, berada di titik lelah gitu. Kamu capek kejar-kejaran terus sama dia gitu. Kamu capek gitu ya, bagaikan air dan minyak terus sama dia gitu. Padahal gitu ya, di awal nih orang tuh satu misi dan satu visi yang sama, bahkan ya, dua keluarga kalian pun juga sudah sama-sama saling kenal gitu. Bahkan di sini yang aku lihat tuh di antara kamu sepertinya sudah ada ya rencana mau nikah sama dia, atau bahkan mungkin gitu ya, kamu tuh udah tunangan sama dia. Tapi makin kesini hubungannya nggak berkualitas gitu, karena mengandung bawang. Aduh, mengandung bawang apa? Ya mengandung kesedihan terus, bikin kamu nangis, bikin kamu makan hati gitu ya. Terutama ketika dia terlalu banyak drama dan kebohongan gitu. Padahal ini hubungan tuh tinggal dikit gitu ya, udah nyampe finish gitu. Tapi ya, setelah aku berlari sejauh ini, justru malah di titik akhir ya, sikap kamu yang membuat gue makin ilfil sama kamu gitu. Karena kamu tuh jujur gitu ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Kamu nggak mau ya adanya kegagalan dalam berumah tangga. Karena prinsip kamu dalam menjalin hubungan, satu kali itu nikah aja. Kamu nggak ingin ada pernikahan yang kedua kali, ketiga kali, 4 kali. Enggak lah ya. Jadi satu aja cukup gitu. Tapi kok makin kesini, dia ini justru malah membuat diri kamu tuh makin merasa bimbang gitu. Padahal mungkin gitu ya, kamu tuh udah ada yang prepare gaun pesta gitu ya, udah ada yang nyiapin apa, bridesmaid gitu ya. Mungkin ada juga di antara kamu yang udah pesen IO, hello, tapi nggak taunya ternyata dia meleset gitu ya, kayak nggak sesuai sama apa yang kamu prediksikan gitu. Padahal ya keluarga dia ini udah menganggap kamu ya, udah menilai kamu bahwa kamu tuh bagian dari keluarganya dia gitu. Tapi sayangnya gitu, anak ini ya si anak ini terlalu mengandung toksik gitu. Di awal emang baik gitu, yang kamu takutkan tuh dia salah jalan gitu ya, ternyata dia jalan sama Elsie. Aduh ya. Ternyata dia jalan sama ladies escort gitu. Apa tuh escort ya? Ini seperti itu. Padahal ini udah mau finish gitu, tapi makin kesini sikap kamu makin membuat aku ngerasa ilfil. Karena jujur sih gitu ya, di antara kamu tuh ada yang pernah trauma gitu ya. Pernah trauma batal nikah gara-gara apa? Ya udah gitu, kamu takut apabila ini terulang kembali gitu. Dan keluarganya pun juga kayaknya nggak bisa membantu banyak gitu ya, nggak bisa berkata-kata karena emang nih orang juga susah dipegang, susah dihandle gitu. Ya, jadi yang bisa kamu lakukan tuh saat ini hanya berserah diri aja sama Tuhan gitu ya. Kalau emang dia jodohnya aku gitu ya, takdirnya aku, ya kamu berharap gitu ya, biar semesta bisa mengembalikan dia seperti semula. Tetapi jika emang dia laki-laki yang bangsak atau perempuan yang blangsak ya, kamu berharap agar orang ini dihempas aja dari hidup kamu ya, dan digantikan sama orang yang lebih layak kamu cintai gitu. Karena gue punya trauma gitu ya, ya Allah, gue ini punya trauma, gue ini tantrum banget. Tantrum apa ya, tantrum gitu ya, melihat yang galau-galau, yang sedih-sedih gitu. Karena gue pengen gitu ya, menikah sekali seumur hidup aja gitu. Kita cek lagi bottom deck-nya ya. Kita lihat bagaimana penilaian dia dan keluarganya tentang kamu saat ini. Oke. Kalau dilihat dari energinya, emang sih ya, cinta kamu tuh cinta yang sangat kualitas ya, dan perasaan kamu ke dia tuh bukan perasaan yang abal-abal. Kenapa? Ya, karena meskipun dia terlalu sering ya tarik ulur kamu ya dalam sebuah ikatan hubungan yang gak jelas, tapi tetap gitu ya, diri kamu tuh masih menomorsatukan dia, masih menghormati dan menghargai dia sebagai pasangan kamu. Nah, makanya kenapa gitu ya, di mata dia ya kamu tuh meninggalkan kesan yang sangat sabar gitu. Bukan hanya sabar, tapi sabar kamu ini di atas rata-rata. Karena
ya dia menilai kagak ada gitu ya orang yang sesabar kamu gitu. Kamu tuh bagaikan manusia setengah dewa gitu. Karena apa gitu? Ya aku sering banget bikin kamu galau, aku tuh sering banget bikin kamu nangis gitu ya. Tapi kamu masih tetap sabar gitu dan selalu memaafkan aku, memberikan aku kesempatan yang kedua kalinya gitu. Bahkan keluarga dia ini jauh lebih sayang ke kamu ketimbang sama si dia. Nah, itu menandakan apa? Ya kamu emang orangnya baik, kamu orangnya berkualitas, dan kamu tuh orang yang emang bisa dipegang. Nah makanya kenapa gitu ya, keluarga dia ini sangat mendukung penuh terhadap hubungan kalian gitu. Nggak cuma itu saja, tapi keluarga dia ini sering banget menasehati dia agar tidak sering-sering gitu ya nguji mental kesabaran kamu gitu. Karena ini anak orang, bukan anak robot ya. Kalau anak robot gitu terserah lo gitu ya, mau lo sakitin, mau lo gimana, ini anak orang gitu, jadi jangan disakitin. Nah sedalam itu loh keluarga dia gitu ya, menasehati dia saking tidak inginnya gitu ya kamu tuh meninggalkan dia, karena keluarganya itu sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur menganggap diri kamu tuh sebagai bagian dari keluarganya. Cuman nih anak aja gitu ya yang kayaknya minta diracun tuh. Diracun apa ya? Diracun sama obat tidur gitu ya, biar tidur selamanya. Enggak ya, bercanda. Karena ya menyebalkan banget gitu loh. Karena makin disabarin ternyata dia makin nggak tahu diri gitu ya. Makin disabarin dia makin sering banget gitu ya tarik ulur kamu gitu ya. Aku tuh capek gitu, aku tuh udah lelah gitu. Gue manusia bukan robot ya, jadi please jangan main-mainin perasaan gue gitu. Oke. Terus kita lihat ya, bagaimana energi dia sekarang. Wow, penasaran ya? Kita cek dulu gimana energi dia sekarang. Penasaran juga ya. Aduh, aku kok lama banget ya pakai kartu ini. Kita coba deh ya. Kita cari kartu yang lebih aduhai. Yang lebih aduhai. Aku carikan dulu ya. Sabar dong, say. Sabar dulu. Ini aja ya, yang lebih aduhai. Aduh, jadi kalau kartu yang agak wow itu aku terkadang takut ya, karena kemarin tuh kena teguran hak cipta ya. Bukan teguran hak cipta sih, karena mungkin AI-nya salah mendeteksi gitu ya. Dikiranya aku tebar-tebar gambar vulgar ya, karena ini tarot gitu ya. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia sekarang. Bagaimanakah energi dia sekarang? Kita cek dulu bagaimanakah energi dia sekarang. Bagaimanakah energi dia sekarang? Kita cek dulu bagaimanakah energi dia sekarang. Tuh, dia lagi marah-marah. Nggak tahu kenapa sampai diri kamu tuh ngerasa bosan gitu. Karena selama aku kenal sama kamu ya, nggak pernah tuh ngelihat diri kamu adem ya, adem ayem ya, terlihat tersenyum ya, terlihat nggak terlalu banyak mengeluh gitu. Karena aku udah hafal gitu. Sedikit saja masalah itu bisa membuat kamu emosi dan marah-marah. Dan saat ini emang kelihatan gitu. Nih orang tuh nggak bisa disenggol gitu. Salah ngomong dikit aja, waduh ya, siap-siap jablas tuh ya. Kamu jadi korban amarahnya dia. Makanya terkadang gitu ya, kamu menjalin hubungan sama dia ini bagaikan ngejalin hubungan sama preman gitu ya, yang tahan pukul, tahan banting ya, yang tahan benturan. Aduh ya, karena nih orang emosian terus gitu. Dia tidak pernah mencoba belajar mengendalikan emosional dia meskipun usia dia udah dewasa gitu. Tapi sikap dia ini masih mencerminkan ya, kalau nih orang tuh masih childish, masih anak-anak gitu ya, kayak masih anak PAUD gitu ya, yang kalau gini aja nggak sesuai dengan harapan tuh bisa bibir dia jadi bimoli ya, bibir monyong 5 cm tuh. Untung ya diri kamu tuh sabar ya. Kalau kamu nggak sabar udah gitu ya, mungkin kamu tuh udah melepaskan dia untuk selama-lamanya ya. Kita cek lagi gimana energi dia sekarang. Kita cek lagi gimana energi dia sekarang. Kita cek dulu ya gimana energi dia sekarang. Tuh ya. Oke. Aku melihat ya, beberapa dari dia ya, dia sedang merindukan kamu ya, dan dia tulis ya segala bentuk ya rasa kerinduan dia simpan di dalam otak ya, memori batin dia. Karena emang saat ini gitu ya, dia masih belum bisa nyamperin kamu karena perbedaan ruang, jarak, dan waktu
gitu. Jadi dia lagi sedih saat ini, dia lagi galau gitu karena merasakan gitu ya, ada sebuah pesan batin yang tidak tersirat gitu ya. Pesan batin yang sebenarnya tuh pengen dia sampaikan ke kamu gitu ya. Mungkin dia ingin mengungkapkan rasa cintanya, mengungkapkan rasa kebahagiaannya di saat dia memilih kamu gitu ya. Atau mungkin di antara dia ini ada sesuatu hal yang pengen dia wujudkan bersama kamu gitu ya, tapi nggak kesampaian gitu. Karena kan adanya perbedaan ruang, jarak, dan waktu gitu ya. Dan di sini yang aku rasakan gitu ya, ini orang tuh emang dia terlihat sederhana. Ini orang juga kayaknya nggak terlalu banyak neka-neko, ya, nggak terlalu aneh-aneh gitu. Tapi ini orang sayang sama kamu begitu dalam gitu. Bahkan yang aku lihat tuh kamu yang sering banget salah paham ke dia gitu. Dikiranya dia nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu. Padahal cinta dia ke kamu tuh luar biasa banget gitu ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi ya bagaimana energi dia. Kita cek lagi bagaimana energi dia saat ini. Kita cek lagi ya bagaimanakah energi dia saat ini. Bagaimanakah energi dia saat ini. Wow, ya di sini ada kartu. Kita lihat ya, di sini ada kartu King of Wands. Wow, ya. Aku merasa ya, di balik diamnya dia, di balik cueknya dia ke kamu, ya, ternyata orang ini selalu memantau kamu dan mengkhawatirkan kamu ya. Terutama bagi kamu yang saat ini sedang konflik batin, yang sedang perang-perangan, ya, lagi blok-blokan, blokir-blokiran, nggak sapa-sapaan. Ya, jangan salah gitu. Ternyata nih orang tuh dia pantau kamu dari kejauhan, ya, sebagai bentuk implementasi bahwa orang ini tuh takut dirimu kenapa-napa. Nah, ya, jadi jangan overthinking terus gitu. Lo kira saat ini gitu ya, dia nggak ada komunikasi, dia main sama cewek yang lain atau cowok yang lain. Ternyata salah ya, salah banget ya. Ternyata dia memandang kamu, memantau kamu dari kejauhan. Nah, ya. Karena di sini yang aku lihat gitu, ya. Dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh ketika dia udah terikat dalam sebuah komitmen, ya, maka orang ini akan ngejaga komitmennya. Apapun yang terjadi, gue nggak peduli. Yang penting jangan sampai diri kamu lepas jatuh ke tangan orang lain. Waduh, cie ya. Jadi semangat ya. Emang hidup tuh gitu ya. Terkadang tuh penuh dengan lika-liku, ya, terkadang di atas, terkadang di bawah, tapi pengennya di atas terus. Jangan sampai di bawah gitu ya. Kita cek lagi bagaimana energi dia sekarang. Kita cek lagi bagaimanakah energi dia sekarang. Kita cek dulu bagaimanakah energi dia sekarang. Dan di sini ada kartu Temperance. Wow, ya. Ada yang menangisi kamu saat ini, ya. Ada seseorang yang menangis karena kamu abaikan, ya, karena kamu diamkan. Dan yang lebih parah ada juga ya di antara dia yang menangis karena telah kamu putuskan. Wow, ya. Mungkin selama ini kamu nggak sadar gitu ya, bahwa ternyata sikap kamu yang membuat dia kena tekanan mental gitu ya. Karena di sini yang aku lihat beberapa di antara mereka itu sampai berderai. Berderai air mata tuh ya, bagaikan air hujan gitu, nangis terus gitu. Emang dia tipikal orang yang nggak terlalu suka gitu ya melihatkan kesedihan di hadapan orang lain, tetapi di belakang kamu gitu. Ternyata dia nangis gitu ya, terutama dia yang habis kamu putuskan gitu. Dan aku melihat gitu ya bahwa ini bukan akhir dari segalanya, karena meskipun saat ini kalian harus berakhir dulu ya, tapi kalian ini masih punya ya cerita sambungan. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya, masih ada kemungkinan kalian buat connect lagi. Sabar aja dulu. Mungkin dengan cara berpisah ini dia bisa introspeksi diri, nggak apa-apa ya, daripada memaksakan diri gitu. Kita cek lagi di sini. Bagaimanakah energi dia saat ini? Bagaimanakah energi dia saat ini? Oke, wow. Menarik banget ya guys. Wow.
Excited ya. Jadi aku melihat beberapa di antara dia tuh saat ini ada yang sedang meminta restu ya sama orang tuanya. Karena kamu kan nggak tahu gitu ya. Mungkin dia nggak serius sama kamu, atau mungkin dia selama ini terlihat main-main doang ya sama dirimu. Ternyata tidak disangka-sangka ya, nih orang tuh ada niatan serius gitu. Jadi diam-diam tanpa sepengetahuan kamu, dia ini kayak meminta restu ya. Minta doa restu, minta dukungan kepada orang tua dan keluarganya bahwa dia ingin menikahi kamu kalau dia cowok ya. Kalau dia cewek ya ternyata gitu ya, diam-diam tuh dia sudah minta restu sama orang tuanya ya, sama mamanya, sama ibunya, bapaknya gitu ya, bahwa dia akan dinikahi oleh kamu. Nah ya, jadi di sini menurut aku tuh kayak ya lebih baik orang tuh seperti ini ya, nggak terlalu banyak pergerakan tapi satu tindakan dia bisa ngebuktiin secara nyata gitu. Dan di sini ya yang membuat kenapa dia memilih kamu ya karena dia sudah mempertimbangkan, dia sudah memikirkan ya bibit bebet bobotnya, dia sudah melihat apa sih kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, sehingga dia berani mengambil resiko ya, berani menyerahkan gitu ya hidup dia untuk bisa berdampingan sama kamu. Nah ya, jadi seperti itu. Kita lihat lagi gimana energi dia sekarang. Wow ya, makin kesini cinta kalian tuh makin tumbuh ya, meskipun hubungan kalian belibet gitu ya, belibet banget gitu ya, muter-muter nggak jelas, tapi jujur gitu makin kesini tuh cinta kalian makin bertumbuh, terutama dia sih gitu. Karena emang ada ya di antara kalian tuh berdua gitu ya, di antara kalian berdua ada yang awalnya tuh kalian nggak saling suka gitu ya. Kalian tuh kayak Tom and Jerry awalnya ya, kayak bagaikan air dan minyak, musuhan terus ya, ejek-ejekan terus tapi ternyata gitu ya, kalian tuh tiba-tiba langsung suka gitu ya, sama-sama suka, terus kalian terlibat ya dalam satu cinlok yang sama. Aduh ya, dan akhirnya apa, udah gitu ya, akhirnya tuh cinta kalian makin kesini makin bertumbuh gitu. Emang sih gitu ya, bagi dia gitu kamu tuh susah dipahami gitu, terutama mungkin ada ya di antara kamu tuh yang moodnya suka berubah-ubah gitu, tapi dia selalu mengusahakan yang terbaik buat pasangannya, yaitu kamu ya. Jadi berbahagialah ya diri kamu, karena sebentar lagi gitu ya cinta kalian akan semakin kuat ya. Kita lihat bottom decknya bagaimana energi dia sekarang tuh. Dan di sini emang yang aku lihat ya, beberapa dari dia kayaknya emang udah mulai capek ya harus berdebat terus, karena seiring bertambahnya tahun usia pun juga bertambah gitu. Dia nggak mau ya membawa dampak kekacauan di dalam hubungan ini dan menyia-nyiakan segala perjuangan yang udah kalian lakukan bersama. Dan saat ini yang aku rasakan, dia itu sedang berada di fase dia ingin berusaha ngimbangin kamu gitu, karena dia baru aja sadar. Nggak apa-apa ya, meskipun sadar kamu telat, nggak apa-apa lah, telat-telat dikit gitu, daripada nggak berubah-ubah sama sekali gitu. Ini orang tuh baru sadar ternyata selama ini cara dia mencintaimu yang salah, sehingga membuat orang ini tuh sangat susah memahami keinginan kamu. Nah, makanya kenapa saat ini dia mencoba gitu ya, berusaha untuk belajar ngimbangin kamu ya, karena dia mau serius sama kamu gitu. Capek terus dia Tom and Jerryan terus sama kamu gitu ya. Jadi mungkin ini adalah waktu yang terbaik untuk berbenah diri ya, bukan bicara siapa yang benar siapa yang salah ya, tapi yuk gitu ya, kita berdua bisa gitu ya sama-sama mengintrospeksi diri agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kita bisa tercapai. Ciela, so sweet ya. Oke, jadi thank you guys. Video ini sampai di sini aja dulu ya. Jadi bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung saja silahkan join ya. Klik link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.